Nih Masya Allah, ayo kita ngaji, kumpul dah kelar maulid, kumpul di pengajian, ilmu ada, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Enak kalau kita kumpul sama guru sama pengajian, ilmunya ada, ibadah jadi bener. Bener Bu? Iya, orang sekarang ngaji rada baget, ngaji rada ogah, kumpul di majelis salim kagak mau. Banyak udah sekarang orang. Kenapa? Udah lari dari ulama, lari dari majelis salim, nggak mau kumpul di pengajian. Karena terbukti sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal datang satu zaman nanti umatku di mana pada lari, merad, buron, mantok, becir. Ini bahasa udah banyak banget kok. Merad, buron, mantok, becir. Lari dari ulama, nggak mau kumpul di pengajian, jauh dari ulama. Ngeri, musibah turun buat kita. Diangkat keberkahan usaha kita. Usaha biar kata banyak, kalau nggak ada berkahnya percuma. Yang kedua, diberikan pemimpin yang zolim. Pemimpin zolim kok. Sekarang udah banyak pemimpin yang zolim. Ya, bener Bu, banyak pemimpin zolim. Disuruh ngurus hutan, ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Wah, negara kita negara kaya Pak, Indonesia. 17.000 pulau lebih, 17.000 pulau, negara kaya dan besar, besar dan kaya, 17.000 pulau lebih. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu nambah 2 jadi banyak Pok. Tuh negara kaya kita, apa yang nggak ada? Bawah bumi ada minyak, ada nikel, uranium, emas, bener Pok, semuanya lengkap ada. Pasir laut kita paling banyak Bang. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Singapura bisa kita uruk dengan pasir laut kita. Ikan kita paling banyak di laut. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong ikan di laut pakai kapal pabrik tuh. Kapal pabrik, kapal dia turunin ke laut, ya enggak? Dia sedot itu ikan, masuk ke dalam kapal, itu ikan langsung keluar ada di dalam kaleng. Dia jadi sarden langsung. Hebat Jepang, kapal pabrik namanya. Lah kita sampai gini hari masih neger aja, neger kalah sama Jepang. Masih mancing aja kita, kalah sama Jepang. Negara kaya Indonesia Bang. Teman saya orang Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia Bu. Ditanya sama polisi Malaysia, sampean nangkap ikan Malaysia ya? Enggak Pak, saya enggak nangkap ikan Malaysia, saya nangkap ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Nih hebatnya nih negeri kita, negara kaya. Benar Bu? Kenapa rakyatnya miskin? Benar. Satu jawabannya, kurang salah urus. Pasti salah urus. Islam yang dijelek-jelekin, menteri ngomongnya kagak, speaker turunin, ganggu orang, kan kayak PA itu menteri. Bener Bu? Speaker diurusin. Kalau speaker kalau banyak kekencangan suaranya akan mengganggu yang lain. Wah, ada speaker aja jarang bangun subuh, apalagi kagak ada speaker ya suruh turunin. Kan PA tuh menteri. Urusan speaker mah urusan marbot, bukan urusan mantri. Urusan menteri bukan. Kenapa? Karena azan itu panggilan. Panggilan apa? Panggilan sholat. Yang namanya panggilan sholat kudu kenceng suaranya. Kesian kalau nggak ada suaranya, yang kupingnya budek kaki-kaki kedenger. Bener Bu? Iya, jangan speaker suruh turunin, dolar turunin. Bener lah, iya, ini azan panggilan. Jangan supaya dikecilin speakernya, yang kagak-kagak aja nih. Kebijakan-kebijakan yang selalu apa? Merugikan umat Islam. Kalau nggak ada Islam nggak ada negeri kita Indonesia. Bener? Iya, umat Islam mulu. Kenapa? Sengaja Pak. Islam dihancurin melalui media. Media dikuasain sama dia semua. Ya enggak, akhirnya kagak ada umat Islam bisa maju. Lihat maghrib tayangan yang seru-seru ditayangin, nggak ada yang bermutu. Maka ada program di Jakarta, saya dengar tuh ada program di Jakarta maghrib mengaji. Bener kan? Ada tuh maghrib mengaji, program wajib maghrib mengaji. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sengaja tayangan TV yang seru-seru ditayangin, ratingnya naik. Dangdut mulain maghrib, waduh dangdutan semua, joget semua. Giliran tayangan ceramah agama, tayangan jam 3 pagi. Nah siapa yang menonton? Burun gaok yang nonton. Ini rating jeblok ditaruhin kita. Anak-anak kita maghrib emak berebut remote. Sinetron udah lebay semua, gak ada yang bener. Walau kurung batang naik ke tiang listrik meledung. Sinetron sekarang begitu.
Ibu, ada mayat digotong kurung batang nyebur ke kali. Habis dikuburin, udah dipendem nih, udah dipendem nih kuburin, bladuk kuburannya. Lebay itu bang, tuh sinetron azab ya bu ya. Maghrib, siang, sore, malam, subuh aja ada itu. Sampai kehabisan judul udah. Kemarin judulnya aneh banget, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ya, po, bye-bye dah po belanja. Ngumpet-ngumpet nggak ketahuan. Wah, hati-hati po, mayat mau dipaketin ukuran. Nih, ya kita pengen semuanya bangkit, umat Islam bersatu, akhlak kepada Allah, perbaiki iman kita, akhlak kita kepada Allah, perbaiki ibadah. Yang kedua, berakhlak kepada siapa? Dianjurkan kita berakhlak kepada sesama kita. Islam mengajarkan kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau umat Islam kompak bersatu, insya Allah aman. 212 reuni kumpul, buktinya aman ya bu. Umat Islam kompak bersatu, rumput pun gak ada yang diinjak. Cebong pada komentar kepanasan. Iya, paling juga katanya banyak kan goyang pocok-pocok. Le, PA 14 juta yang hadir Monas, yang sembarangan. Tuh mana nggak ada yang keinjak, semua sampah bersih semua. Tuh menunjukkan umat Islam kalau kompak bersatu. Kenapa? Udah diajarkan di musola, udah diajarkan kebersamaan umat Islam. Nih musola simbol demokrasinya. Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu, bener. Aturan RT masuk musola buka sepatu, T RW masuk musola copot sepatu, W camat masuk musola buka sepatu, mat lurah masuk musola buka sepatu, rah gubernur masuk musola copot sepatu, nur presiden masuk musola buka sepatu, bener bu. Tuh beda sama gereja. Gereja mah gua sucian yang nggak dijaga. Gereja gua sendal masuk, sepatu masuk, telotok masuk ke gereja. Kalau Islam udah dijaga kesuciannya lewat musola, masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua musola, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gua dari Kidul, ngadep Ngulon. Lu dia dari mana? Dia dari Wetan noh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh masjid, rameh musola. Orang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Yang Padang kencengan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Kacau po, kacau udah. Nih kalau sudah masuk ke masjid, masuk ke musola, jangan ngomongin soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit begini kita kagak mesen kok. Makanya kita kagak mesen jangan diributin. Bener po? Potongan muka kita begini jangan kita ribut. Emang kita mesen? Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Jangan bicara soal suku. Kenapa? Cinta suku boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Cinta suku boleh, fanatik suku nggak boleh bang. Ah saya mau nggak mau dengerin ceramah. Emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Ini namanya fanatik suku. Nggak boleh. Kita bersuku-suku berbangsa-bangsa diikat dengan tali akidah. Kalau dia muslim dia saudara kita, bener bu? Tuh kacau sholat kalau semuanya masing-masing berribut soal suku. Makanya Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Jawa kontrakan kosong lah, siapa yang mau ngontrak? Jangan ribut. Betawi gak boleh berantem sama orang Batak, nggak boleh. Kalau Betawi berantem sama Batak rugi kita bang. Nambel ban sama siapa? Kalau bukan mesin lain, ya nggak? Tuh kita kudu kompak bersatu. Nah kalau udah masuk musola terapin sholat jamaah. Ini baru ilmu buat kita di masyarakat. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Nanti bang makmum. Ustadz itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum.
Bacanya kagak pas ya Ustadz. Boleh, boleh. Ketinggalan 1 rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau po sembahyang. Sebab kejadian dulu tahun jebod, ada 4 orang goblok sembahyang di musola. Musola udah tua, atas pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Lagi atahiyat, itu tikus jatuh di depan imam, gede botak, profesor tikus. Kaget tuh imam mau atahiyat ngomong atta, tuh tikus jatuh. Batal nggak bu? Batal nggak bu? Batal lah. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak tahu ilmunya dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah bu? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal. Yang 1 harusnya selamatin dia, dia nyaut, untung gue diem aja. Nah